Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Kurniawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada evaluasi sumber daya lahan. Dari hasil pengamatan di lapangan pada pelaksanaan praktikum di lahan sawah, diambil sampel tanah untuk diuji tekstur tanah tersebut, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tanah tersebut masuk dalam kategori tanah lempung berpasir. Pengujian tekstur tanah ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan membentuk tanah menjadi beberapa bentuk sehingga berbentuk seperti bulat dan kotak. Tekstur tanah pada saat dibentuk dirasakan tidak terlalu halus dan condong ke tekstur kasar. Hasil pengujian tanah sawah tersebut bisa diklarifikasikan ke dalam kategori lembung berpasir. Hasil pengukuran kedalaman perakaran pada lahan sawah didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada sampel A1, ukuran kedalaman 17 cm. Sampel A2, ukuran kedalaman 25 cm. Ukuran ketiga, ukuran kedalaman 22 cm. Rata-rata 21 cm. Dari data pengukuran di atas didapatkan hasil pengukuran rata-rata kedalaman akar tanaman minyak padi yaitu 21 cm. Kedalaman tersebut masuk ke dalam kategori sangat dangkal. Kedalaman perakaran di 20-25 cm berada dalam kategori N1, yaitu tidak sesuai saat ini sehingga perlu ada perbaikan lahan tersebut agar menjadi sesuai. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan karakteristik lahan pertanian yaitu lahan sawah memiliki tekstur tanah lempung berpasir. Kedalaman perakaran rata-rata akar tanaman padi yaitu 21 cm. Kedalaman tersebut masuk ke dalam kategori sangat dangkal. Kedalaman perakaran di 20-25 cm berada dalam kategori N1. Kelas lahan sawah yang telah dilaksanakan praktikum masuk ke dalam kelas S3 sesuai bersyarat atau marginal. Kedalaman perakaran di lahan tersebut berada dalam kategori N1 yaitu tidak sesuai saat ini sehingga perlu adanya perbaikan lahan tersebut agar menjadi sesuai. Kemudian ada penentuan status daya dukung lahan, di mana perhitungan dan analisis ketersediaan lahan. Dalam menganalisis ketersediaan lahan, maka diperlukan beberapa data untuk menunjang analisis tersebut. Data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan diantaranya yaitu produksi aktual tiap jenis komoditi atau P1 dan harga beras di tingkat produsen atau HB. Harga satuan tiap komoditi ditangkap produsen atau H1, dan produktivitas beras di Kecamatan Ujung Bulu atau PTVP. Harga tiap komoditi dan harga beras di tingkat produsen diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari internet maupun menanyakan langsung kepada penyuluh dan petani. Harga beras di tingkat produsen adalah 9.000 per kilogram. Lalu ada perhitungan dan analisis kebutuhan lahan. Berdasarkan Permentan Lahan Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dan penataan ruang wilayah. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperlukan dalam perhitungan kebutuhan lahan adalah jumlah penduduk atau N dan kebutuhan lahan untuk hidup layak atau KHLL. Dari data di atas yang diketahui, produktivitas beras di Kecamatan Ujung Bulu adalah 6.200 kg per hektar atau per tahun. Jadi, kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kecamatan Ujung Bulu adalah 0,000161 per hektar orang. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan lahan atau DL didapat hasil 2,18995 hektar untuk kebutuhan lahan. Kemudian ada status daya dukung lahan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas, ketersediaan lahan atau SL 9.903,6 ha, sedangkan nilai kebutuhan lahan atau DL adalah 2,18995 hektar. Dengan demikian diperoleh nilai SL atau DL dan daya dukung lahan dinyatakan surplus. Dari hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, Kecamatan Ujung Bulu mempunyai status daya dukung lahan dinyatakan surplus. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan lahan di kecamatan lebih besar daripada jumlah penduduk yang ada di kecamatan.
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka didapat kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan data yang didapat kemudian diolah sehingga diperoleh perhitungan ketersediaan lahan di Kecamatan Ujung Bulu ini adalah sebesar 993,6 per hektar. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan lahan, didapat hasil 2 juta atau 2,18995 per hektar untuk kebutuhan lahan. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas ketersediaan lahan sebesar 993,6 per hektar, sedangkan nilai kebutuhan lahan adalah 2,18995 per hektar. Dengan demikian, diperoleh nilai SL, DL, dan daya dukung lahan dinyatakan surplus. Pencemaran degradasi lahan. Dari hasil kegiatan pengamatan yang dilakukan pada lahan pertanian di Kelurahan Ujung Bulu, didapat pencemaran lahan dan degradasi lahan pertanian. Pencemaran lahan disebabkan dari limbah sampah rumah tangga yang berasal dari saluran irigasi, sehingga ketika air masuk ke dalam lahan pertanian, sampah limbah rumah tangga ikut terbawa ke dalam lahan pertanian. Selain pencemaran limbah rumah tangga, didapat juga degradasi lahan berupa retakan tanah yang disebabkan dari pemupukan kimia sehingga tanah menjadi keras dan kurang subur. Itulah hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.